Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview langsung dua alat ya. Ini masuknya sebenarnya tuh ke kategorinya bisa dikatakan untuk komersil lah ya. Jadi buat teman-teman di sini kalau punya bisnis yang coffee shop gitu ya, yang trafficnya tinggi banget, menurut gue teman-teman cocok untuk mempertimbangkan kedua alat ini ya. Jadi alatnya sudah ada di sini ya, ada dua. Yang pertama ini adalah grinder espresso. Namanya adalah Eureka Firenze 75. Ya, terus satu lagi di sini ini automatic temper namanya Disco Temper dari Eureka juga ya. Nah, untuk spesifikasinya gue sebutkan dari yang grindernya dulu ya. Di sini grindernya teman-teman sudah lihat gede banget teman-teman ya, tuh ya. Di sini dia punya kapasitas hoppernya ini sampai 2 kg. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu sering ngisi gitu ya, apalagi kalau yang gue bilang tadi ya trafficnya kencang. Terus berikutnya dia ini sudah dilengkapi dengan bur ya, burnya ini flat bur. Ukurannya 75 mm ya. Terus untuk daya listriknya dia ini cuma 350 watt tapi dengan RPM-nya itu 1350. Oke, itu gilingnya cepet banget dan nggak ada clamping sama sekali ya. Terus untuk pengaturan grind size-nya di sini dia sudah stepless, dan untuk kalau teman-teman lihat ya, posisinya ada di sebelah sini. Ya mungkin buat beberapa teman-teman sudah familiar dengan grinder-grinder MDX, MDJ. Dia ini untuk pengaturan grind size-nya itu benar-benar presisi banget. Terus setiap teman-teman ganti grind size, teman-teman itu nggak perlu flush biji kopi terlalu banyak. Ya, jadi dia bisa dengan cepat lah ngeganti untuk ukuran grind size-nya biar lebih konsisten. Ya, nah terus bodinya seperti ini teman-teman ya. Untuk tombolnya dia ada di sebelah kanan gitu ya. Terus di ini nih, untuk porta filter holdernya ini bisa dinaikin atau diturunin tergantung dengan ukuran porta teman-teman ya. Lalu sebenarnya tuh di sebelah sini ya, nanti di tampak dekat akan gue kasih lihat displaynya seperti apa. Nah untuk tempernya sendiri seperti ini teman-teman ya bentuknya, dan ini benar-benar berat loh ya, benar-benar berat, kelihatannya tuh benar-benar solid banget ya. Terus dia ini untuk wattnya hanya 100 watt teman-teman ya. Lalu untuk yang terpasang di sini ini ukuran buat tampingnya itu ada di 58 mm. Nah, buat teman-teman kalau misalkan mau tahu lebih lengkapnya spesifikasi segala macam, teman-teman nggak usah repot-repot googling atau yang lain gitu ya. Teman-teman tinggal download Toffin Apps aja. Ya, di situ sudah lengkap semua barang-barang yang dijual sama Toffin. Selain itu dari Toffin App ini juga teman-teman bisa buat bikin janji ketemu teknisi. Di situ juga teman-teman bisa lihat menu dan segala macamnya. Ya, untuk beli dari apps itu juga bisa banget. Ya, nah langsung aja di sini gue akan langsung close up ya untuk tampak dekat dari grindernya dan Disco Temper. Nah, setelah itu gue akan coba bikin espresso. Ya, bikinnya pakai mesin Allegra Lyra ini yang satu grup. Ya, oke. Lanjut. Oke guys ya, jadi sekarang gue mau jelaskan dulu untuk menu-menunya ada apa aja. Oh, ini sepertinya plastiknya boleh dicabut kali ya. Mantap. Ya, nah kita nyalain. Oke, dia pertama akan ada logonya Eureka. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk warnanya kalau misalkan teman-teman mungkin tidak suka dengan warna biru ini bisa diganti. Oke, nah gue jelaskan dulu di bagian sini dulu ya. Ini yang pertama teman-teman lihat ya, di sini ada angka 5, 8, terus ini 0. Ya, selanjutnya di sini ada angka 1, 2, dan 3. Nah, ini sebenarnya mode teman-teman ya. Ini mode 1, mode 2, mode 3. Yang mana ini semuanya bisa kita ganti. Oh ya. Terus kalau yang sebelah sini, nah ini untuk manual jadi teman-teman nggak pakai waktu. Nah, ini teman-teman tekan ini ya. Dipencet itu bisa langsung giling karena ini semuanya sudah touchscreen. Oke, sekarang kita masuk ke menu. Nah, ini partial dose 1, 2, 3. 21 ini maksudnya apa? Ini adalah total dari jumlah teman-teman sudah pakai ketiga mode ini. Ada berapa ya? Nanti kalau gue giling sekali lagi, dia akan nambah jadi 22. Oke, nah ini juga sama nih ya. Untuk perhitungan counter yang tadi ya, yang di ujung. Oke, berikutnya password. Nah, ini password menurut gue teman-teman bisa berguna buat mungkin coffee shop owner gitu ya, yang teman-teman mau lihat nih dalam satu hari itu tuh untuk gilingnya sudah berapa kali. Jadi kan nanti setidaknya ya bisa dicek, oke, untuk biji kopi yang digiling berapa, sedangkan untuk duit yang masuk berapa, biar ketahuan gitu ya. Ini terserah mau di on atau off. Oke, nah ini untuk model segala macamnya ya. Terus kita masuk ke menu selanjutnya ya dari sini.
Oke, kita pencet yang bawah kanan. Nah, partial dose counter ini yang tadi ya, kalau teman-teman mau reset bisa. Berikutnya brightness, ini teman-teman bisa atur cerahnya ya, ini gue terangin aja. Nah, display color di sini teman-teman bisa ganti-ganti nih ya, ada biru, merah, hijau, kuning. Nah, cuma ada 4 doang tuh. Ya, kita pakai yang sama aja, blue. Select dose every time, ini maksudnya apa nih? Ini kan off nih, sekarang gue coba onin. Ya, kita back. Nah, ini teman-teman lihat nih. Angka-angka ini, oke, seperti ini. Kalau misalkan gue giling gitu ya, gue giling, sudah selesai giling, nanti angkanya ini akan mati atau sama kayak kita belum pilih. Jadi setiap teman-teman giling, teman-teman harus pencet lagi. Gitu ya, seperti itulah. Begitu juga dengan yang 2 atau yang 3. Oke. Activation mode. Nah, nih. Ya. Displaynya seperti apa, micro switch gitu ya. Jadi ini menurut gua, teman-teman kalau misal tidak suka dengan ribet-ribet segala macam, ini diemin aja. Oke. Terus berikutnya logo on atau off. Nah, ini logo itu logo yang pertama ya, tadi pada saat dinyalain. Standby. Nah, ini maksudnya ketika berapa menit gitu ya. Grinder ini kalau misalnya standby nggak dipakai, dia akan off gitu. Tapi ini gue offin aja. Block dose ini maksudnya apa? Nih misalkan gue on. Setting. Nah, dosing mana yang teman-teman mau blok atau teman-teman yang tidak mau pakai. Anggap ya gue mau blok yang nomor 3 nih. Oke. Kalau sudah seperti ini coba kita balik. Nah, nomor 3 sudah tidak bisa dipencet. Oke, seperti itu. Selanjutnya burst maintenance. Nah, tuh ya. Di sini sudah jelas nih. Ya, ukuran burnya berapa. Kalau seperti ini berarti grinder ini ada tersedia dari berbagai macam ukuran tuh ya. Seperti ini. Terus di sini ada tipe burnya seperti apa. Nah, karena ini yang standar ya udah ini berarti yang standar. Ini menurut gua nggak usah dikutak-atik teman-teman ya. Oke. Terus bahasanya factory data reset ini kalau teman-teman mau reset lagi semuanya yang sudah teman-teman program. Oke, kalau gitu ini sudah beres menu-menunya ya. Sekarang gue mau kasih lihat ke teman-teman ya konsistensi gilingannya dan cepet atau enggak gilingnya. Oke, lanjut. Oke guys, ya ini sekarang gue mau coba untuk giling ya. Ini sudah gue siapkan timbangannya sudah gue nyalakan. Oke, nah di sini gue pakai mode yang 2 teman-teman ya. Nah ini teman-teman mau dorong karena di bawah sini kayak ada tombol juga ya. Terus atau mau pencet sini juga bisa. Nah, ini gue pencet aja ya. Teman-teman lihat, sumpah gilingnya cepet loh ini loh, tuh ya, gilingnya cepet banget nih. Terus clampingnya minim banget ya. Nah sekarang coba gue timbang, ini beratnya berapa? Ada di 19, 18,5, 19 ya. Anggaplah di sini ada di 19 gram ya. Nah ini kalau gerak-gerak karena di sebelah atas sana ada AC teman-teman ya. Oke, ini percobaan pertama. Terus kita lanjut yang kedua. Oke. Nah ini kalau teman-teman mau dorong juga boleh. Terus kalau misalkan mau di stop dulu bisa ya. Dia counternya tetap di angka yang terakhir. Oke, lanjutin lagi. Oke, sip ya. Sekarang coba kita timbang lagi. Ya. 19,3, 19,4. Kita coba lagi. Nah ya, percobaan ketiga. Ya, langsung kita taruh tuh 18,5 ya. Sekarang kita coba lagi. Sip. Terus kita tuh 18,6 ya kan. Coba sekali lagi. Sip. Oke. Nah 18,2, 18,3. Oh ya, jadi sebenarnya ya untuk settingan nomor 2 ini gue itu sudah set ada di 18 sampai 18,3,4 lah. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Tapi ini untuk gilingnya menurut gue temen-temen nih. Ini sih cepet banget loh. Terus clampingnya tuh minim. Ya, nah ini
Ya, abis ini langsung gue mau coba tamping ya, biar teman-teman lihat hasilnya seperti apa nih. Oke guys ya, sedangkan untuk temper seperti ini ya. Nah, di sini gue jelaskan dulu untuk mode-modenya, oke. Nah, yang pertama di sini dia pressure-nya itu dari 10 kg ya sampai ke 30 kg seperti ini. Ya, pencet terus saja, tergantung teman-teman pilih aja mau pressure yang mana. Kan banyak nih barista-barista kan yang bilang, "Oh, tampingnya diganti aja hard temp." Nah, kalau lu pakai tangan, udah ya, jangan berharap lu bisa. Mending pakai ini aja. Ya kan, di sini nanti gua akan set di 20 kg. Nah, terus ini tampingnya bisa 2 mode, teman-teman ya. Bisa 1 kali besinya turun, bisa 2 kali. Cara gantinya gimana ya? Pencet ini barengan. Tuh ya. Tuh, barengan gini. Oke, di sini gua mau 1 kali aja ya. Nah, untuk 1 kali itu dia tampingnya cepat banget, nggak sampai 2 detik teman-teman. Oke, nah terus kalau teman-teman mau naik turunin nih portafilter holdernya, nah di bawah sini ada 2 baut L, ya tinggal teman-teman kendorin dulu aja, habis itu tinggal dinaik turunin seperti itu, ya. Nah terus selanjutnya kalau misalkan clean apa bang? Tuh ini teman-teman bisa bersihin, mau di pakai kuas saja bisa, atau teman-teman bisa buka nih, bisa buka dari baut yang ada di atas sini. Nih di atas sini nih ada baut. Oke, nah ini langsung ya, coba ya, gue mau tamping. Ini masih bubuk kopian tadi. Tuh, jadi ya kan, seperti inilah jadi ya teman-teman ya. Oke, abis ini gue langsung mau coba pull shot espressonya, habis itu kita lanjut ke kesimpulan. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke proses ekstraksi ya. Kita flash dulu mesinnya. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut prosesnya. Nah, kemarin itu sudah gua kalibrasi untuk 35 sampai 40 mili espresso ya. Gua itu untuk secondnya ada di sekitar 25 sampai sekitar 28 lah ya. Nah, tapi balik lagi ini tidak gua kalibrasi ya. Hari ini gue belum kalibrasi. Nah, ini kita coba lihat ya. Oke, kita start. Tuh teman-teman lihat ya flow-nya. Oke, nanti gua berhenti di kurang lebih sekitar 35 sampai 38 lah ya. Oke, stop. Nah, di sini gue dapat secondnya ada di 24 ya, untuk espressonya ada di 40 mili. Oke, nah ini untuk hasilnya teman-teman lihat ya. Tuh, teman-teman lihat ya. Kremanya pun bagus. Ya kan, tidak mengecewakan lah. Ya, oke, abis ini gue akan langsung ke tampak atas untuk masuk ke kesimpulan. Lanjut. Oke guys, gimana tadi setelah lihat ya untuk menu-menunya, ya kan, terus untuk gilingnya ya sama temper ini ya, silahkan teman-teman nilai sendiri aja ya. Nah ini espressonya yang tadi gue buat ya, jadi yang teman-teman lihat di shoot itu adalah espresso yang ini, jadi agak sedikit pecah, dimaklumi aja ya. Nah sekarang kita cobain dulu, karena ini berhubung espressonya ini beansnya yang biasa gue minum sehari-hari. Oke, dari karakter rasanya, dari teksturnya, terus dari masing-masing notesnya, intensitasnya ini benar-benar sama banget seperti yang biasa gue minum lah ya. Jadi ini udah gue kenal banget espressonya. Oke, sekarang kita masuk ke grindernya dulu ya. Grinder ini harganya 13.500.000, sedangkan untuk temper ini 11.500.000 ya. Tapi seingat gua kalau teman-teman beli bersamaan atau barengan gitu ya, atau sama mesinnya, itu ada promo yang bener-bener murah banget lah. Bener-bener murah banget menurut gua untuk bisnis coffee shop. Itu sudah ready banget. Ya, karena ketiga alat ini tidak kaleng-kaleng. Kalau teman-teman nggak percaya, takut gua lebay, langsung cek aja. Atau mau mampir ke Tovin, silahkan. Mau cobain alat-alat ini silahkan ya. Sekarang kita fokus ke grindernya dulu. Untuk 13.500.000, teman-teman ini sudah dapatnya itu burnya gede, flat bur ya. RPM-nya tinggi 1350, wattnya kecil 350 watt.
ya kan. Terus hasil gilingannya sama sekali tidak ada clumping, ya. Terus cepet banget gilingnya seperti yang gue bilang tadi. Lalu yang berikutnya ini adalah fitur-fiturnya tuh lengkap banget. Ya, terus yang berikutnya lagi ya, di sini mungkin teman-teman yang masih pakai grinder yang pengaturan grind size-nya itu diatur dari atas ya, kayak kolar diputer, itu pasti menemukan beans-nya cepat habis. Ya, kenapa? Karena baristanya ketika habis bersihin, apalagi kalau habis dibongkar ya, dibongkar bersihin itu kalibrasinya memang PR banget. Nah, tapi tidak dengan grinder ini ya. Karena grinder ini pengaturannya sudah terpisah gitu ya, ada di sebelah kanan nih atas yang bulatan kecil. Ini teman-teman itu ketika bersihin bur, oke, terus untuk kalibrasinya itu teman-teman larinya tidak akan terlalu jauh. Ya, karena di sini teman-teman tidak merubah sama sekali dari grind size-nya. Jadi menurut gue itu aman banget. Apalagi buat coffee shop yang trafficnya tuh luar biasa kenceng. Jadi menurut gue ini enak banget lah. Ya, tinggal bongkar bautnya segala macam. Udah langsung bersihin, pasang lagi, tinggal kalibrasi dikit-dikit aja, oke? Nah, terus di sini mungkin teman-teman ada yang ngomong, "Loh, Bang, tapi lu kan tipe orang yang suka grinder itu dengan RPM rendah." Betul. Ya, tapi perlu kita ingat ya, ini RPM-nya 1350. Tapi dia itu ukuran burnya gede, 75 mili atau 7,5 cm. Itu gede, Bos. Ya, otomatis biji kopi yang digiling itu akan lebih banyak diterima sama permukaan bur. Ya, maka dari itu kalau teman-teman lihat tadi gilingnya itu super cepet banget. Ya, jadi prinsipnya semakin besar bur itu sudah pasti gilingan akan semakin cepat. Dan di sini gue nggak tahu nih di dalam sini ada teknologi semacam apa ya, karena gue tidak menemukan clamping. Gitu ya, clamping adalah tapi cuma kecil seupil doang. Ya itu mah tinggal diginiin juga hilang. Nah, terus selanjutnya kita ke Eureka Temper ini yang disco ya. Nah, menurut gue ini saat ini ya, ini harganya 11.500.000. Dengan harga segini, build quality-nya luar biasa solid, bersihinnya gampang, cara pakainya gampang. Ini menurut gue balik lagi value for money dapat, sama lah seperti grinder ini. Value for money dapat banget. Gitu. Ya, karena balik lagi kalau misalnya teman-teman di sini punya barista-barista ya kan, yang jago-jago gitu kan, yang suka mainin tamping, cocok dikasih hadiah ini gitu ya. Tujuannya biar espresso teman-teman itu konsisten gitu. Jangan nanti barista teman-teman ngomongnya kopi aing kumaha aing, jangan ya. Karena yang namanya espresso kita serve ke customer itu harus konsisten. Ya memang kalau ada perubahan-perubahan rasa itu hal yang wajar, tapi jangan sampai melencengnya jauh. Ya, nah terus sekarang kita masuk ke tips. Ya, kalau teman-teman perhatikan tadi ya, tadi tuh pas gue tag video ini yang gue kasih lihat fitur-fiturnya segala macam, ini baru gue giling hari ini aja. Ya, untuk hari ini. Jadi sebelumnya tuh belum gue giling. Ya, tapi di kemarin itu sudah gue coba bikin. Ya, bikin kalibrasinya untuk grind size seperti apa, untuk dosingnya seperti apa, dan espressonya seperti apa ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi di gilingan pertama sampai ketiga kurang lebih ya, itu dia ada di 19 gram, terus sempat 19, lebih, habis itu baru mulai mundur jadi 18,5, 18,2 ya. Nah, itu hal yang wajar teman-teman, karena sudah gue coba grinder ini tuh seperti itu. Nah, sekarang gue mau jelaskan kenapa sampai bisa terjadi seperti itu ya. Nah, ini kemarin sudah gue pakai. Ya, sudah gue giling, tapi dalam ini tidak gue bersihkan. Otomatis di dalam ruang giling dari grinder ini, di burnya itu pasti akan ada bubuk-bubuk kopi. Ya, nah ketika gue masukin kopi yang baru, hari ini gue masukin nih, gue giling, itu sudah pasti akan ada perbedaan kelembapan. Ya, bubuk kopi yang lama, yang sisa sama yang baru itu kelembapannya sudah pasti beda. Dan itu hal yang wajar. Ya, jadi teman-teman nanti kalau misalnya beli grinder ini jangan langsung baru 2 kali giling, wah grindernya gini, jangan ya, dipakai dulu ya, dipakai dulu, dicoba, karena ketika dia sudah teman-teman giling 4 kali, 5 kali, 6 kali, itu akan konsisten terus ya kan. Kalau pagi-pagi barista masih kalibrasi doang kan, itu hal yang wajar lah ya, mengingat gue sudah cukup banyak cobain grinder dari yang jutaan, belasan juta sampai puluhan juta ya. Gue bisa kategorikan ini untuk grinder komersil dengan harga yang terjangkau ini sangat-sangat bagus banget. Ya, terutama
dari konsistensi hasil dari gilingnya, jumlahnya, dosingnya. Nah, terus yang selanjutnya lagi, teman-teman gak usah takut mengenai after sales dari Tovin. Track record Tovin sudah sangat panjang sekali. Ya, teman-teman gak usah takut nanti Tovin tiba-tiba hilang gitu. Jangan takut, teman-teman. Ya, apalagi sekarang sudah ada Tovin app ya, yang itu teman-teman boleh download di Play Store atau di App Store. Yang mana itu teman-teman juga udah bisa beli, mau beli mesin kek, mau beli temper ini kek, mau beli grinder, apapun itu bisa. Terus teman-teman di situ bisa bikin janji juga sama teknisi. Ya, teman-teman di situ bisa beli bahan-bahan yang lain. Teman-teman di situ bisa lihat resep dan segala macam. Jadi sudah terintegrasi dengan sistem yang mana kalau kita ngomong udah pakai sistem, itu segala-galanya sudah pasti akan lebih teratur. Ya, jadi teman-teman gak usah takut. Oke teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.